Teori sosial yaitu cara pandang terhadap sesuatu yang digunakan untuk mempelajari dan menafsirkan fenomena sosial. Teori sosial merupakan refleksi dari fakta sosial, sementara fakta sosial akan mudah dianalisis melalui teori-teori sosial. Adapun pengertian teori sosial menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Emil Durkheim, teori sosial terdiri dari hal-hal di luar individu, seperti status, peran, instruksi, hukum, norma, kepercayaan, dan lain-lain yang di luar individu yang dapat membatasi individu. Yang kedua, teori sosial menurut Max Weber merupakan suatu makna subjektif kepada perilaku yang terbuka atau tertutup yang bersifat subjektif dan menimbangkan perilaku orang lain. Yang ketiga, menurut Karl Marx, teori sosial yaitu memandang bahwa sejatinya aktor utama yang berperan penting dalam kelangsungan hidup masyarakat. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya, itu tentang contoh masalah dari lingkungan tempat tinggal. Yang pertama yaitu kemiskinan terjadi di beberapa negara berkembang. Yang kedua, pengangguran, golongan anggota kerja yang belum mendapatkan pekerjaan dan menghasilkan uang. Yang ketiga, kriminalitas, yaitu perilaku masyarakat yang bertentangan dari norma masyarakat. Yang keempat, kesenjangan sosial, terjadi karena perbedaan jarak anggota kelompok atas dan bawah. Tujuan teori sosial ini untuk membahas konsep sosial dari tindakan manusia dengan alasan bahwa cara kita bertindak dan keyakinan kita dihasilkan sebagaimana oleh struktur sosial, tetapi juga dalam komunikasi antara individu dan dalam kelompok sosial. Dampak yang ditimbulkan oleh adanya masalah sosial. Dampak masalah sosial ini ada dua, yaitu positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu tingkatan pendidikan semakin tinggi, merata karena ada munculnya nilai dan norma baru di dalam masyarakat. Yang kedua, dampak negatifnya itu masalah sosial yang di lingkungan tempat tinggal bisa memberikan dampak negatif di masyarakat. Faktor yang melatar belakangi munculnya masalah sosial. Faktornya ada 4. Yang pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini bisa terjadi masalah sosial karena adanya krisis global dan dapat memicu kriminal. Oleh karena itu, tidak kemampuan ekonomi. Nah, yang kedua, faktor budaya. Faktor budaya bisa terjadi disebabkan masalah sosial karena adanya ketidaksesuaian pada pelaksanaan norma. Nah, dan menjadi pertentangan dalam masyarakat. Dan yang ketiga, faktor biologis. Nah, masalah ini diakibatkan adanya ketidaksesuaian keadaan lingkungan, menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis dalam masyarakat. Yang keempat, faktor psikologis. Faktor ini berhubungan dengan masalah pola pikir atau masalah masyarakat. Karena pola pikir yang berbeda dalam masyarakat, setiap individu berhak memiliki pola pikir yang berbeda menurut pendapatnya masing-masing. Nah, yang kedua, dampak yang menimbulkan oleh adanya masalah sosial. Dampaknya terjadi tingkat pendidikan semakin tinggi dan merata karena munculnya nilai dan norma-norma baru dalam masyarakat. Ada beberapa jenis teori sosial. Yang pertama, fungsionalis, menjelaskan bahwa semua bagian dalam masyarakat memiliki fungsinya masing-masing. Tiap elemen masyarakat akan bekerja sama untuk bisa menciptakan struktur dan tatanan sosial yang stabil dan harmonis. Selanjutnya, konflik merupakan teori yang meyakini bahwa tiap masalah sosial timbul karena terjadinya konflik sosial. Misalnya seperti konflik kelas, etnis, gender, dan golongan. Selanjutnya, interaksi simbolis.
merupakan teori sosiologi yang meyakini bahwa tiap orang bertindak sesuai makna simbolik yang muncul dalam situasi dan kondisi tertentu. Selanjutnya, strukturalisme. Teori yang menganggap bahwa tiap tindakan manusia ditentukan oleh sistem struktur. Selanjutnya, post-strukturalisme. Merupakan teori yang menjelaskan bahwa di atas struktur yang mempengaruhi tindakan manusia juga terdapat relasi kuasa yang berhubungan dengan pengetahuan. Selanjutnya, pertukaran. Teori yang menganggap perilaku manusia untuk membentuk model hubungan antara lingkungan dan para aktor. Kemudian, teori Marx, salah satu teori sosiologi yang menekankan pada asumsi lama mengenai pertentangan dua kelas, yaitu bourgeois dan proletar. Dalam teori ini juga diyakini mengenai konsep alienasi dari Marx, yang digunakan untuk menjelaskan keadaan manusia modern dalam sistem ekonomi kapitalis. Selanjutnya, neo-Marxian. Teori sosiologi yang timbul sebagai reaksi dan kritik dari konsep yang ada pada teori Marxian. Pikiran tentang ide-ide ini tidak tunggal, tetapi beragam, sehingga teori neo-Marxis memiliki banyak variasi. Selanjutnya, dramaturgi. Teori yang memahami dunia sosial melalui interaksi sosial. Dalam proses interaksi sosial, konsep diri akan dibentuk melalui proses interaksi dengan orang lain dalam situasi sosial tertentu. Selanjutnya, modernisme. Teori sosiologi yang selalu diarahkan untuk kemajuan, di mana hal-hal yang berkaitan dengan kemajuan selalu dianggap lebih baik. Selanjutnya, postmodernisme. Teori yang didasarkan pada kondisi dunia saat ini. Masih relevan disebut sebagai era modern. Sedangkan dunia tampak memperlihatkan karakter-karakter yang berbeda dari era sebelumnya. Selanjutnya, konstruksi sosial. Teori yang melihat realitas dalam sistem sosial diciptakan melalui interaksi timbal balik yang menghasilkan sistem nilai dan keyakinan. Selanjutnya, globalisasi. Teori yang menekankan pentingnya mempertimbangkan keterkaitan antara lokal dan global dalam analisis fenomena sosial. Selanjutnya, pembangunan. Teori sosiologi yang konteksnya berada pada tataran negara atau regional, serta dibangun berdasarkan asumsi bahwa kemajuan suatu negara sangat tergantung pada investasi yang diorientasikan untuk memajukan ekonomi suatu negara. Selanjutnya, ketergantungan. Merupakan teori sosiologi yang muncul sebagai reaksi dari teori pembangunan. Teori ini berdasarkan pada asumsi bahwa investasi dan segala bentuk bantuan finansial dari negara maju malah menciptakan ketergantungan bagi negara-negara berkembang. Selanjutnya, feminisme. Teori berupa generalisasi sistem ide tentang kehidupan sosial dan pengalaman manusia dari perspektif perempuan sebagai pusat situasi dan pengalaman sosial yang ditangkap selalu merujuk pada sudut pandang perempuan. Selanjutnya, teori sistem. Teori yang berdasarkan pada asumsi bahwa dunia secara keseluruhan merupakan sebuah sistem dan dunia sosial memiliki sistemnya sendiri, yaitu komunikasi. Selanjutnya, konsumsi. Merupakan teori menganggap bahwa kelas sosial tidak lagi ditentukan oleh produksi, melainkan oleh konsumsi dan gaya hidup. Selanjutnya, teori kritis. Merupakan teori yang gagasannya banyak memberikan kritik kepada determinisme ekonomi, positivisme, modernisme, dan sosiologi secara keseluruhan. Bagaimana teori sosial tersebut dapat diterapkan dalam sebuah penelitian? Seseorang diperkaryakan dengan rangkaian berikut ini. Konteks sosial, pengalaman identitas diri, perilaku sosial akan menawarkan pengalaman hidup, bukan life extreme, melainkan lived experience tertentu, kemudian terekspresikan dalam perilaku. Baik.